Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tongkat Emas Edukasi, channel yang menyajikan seputar dunia informasi pendidikan. Kali ini Bapak Ibu, kita akan bahas tentang soal UTBK PPG Piloting Guru Tertentu tahun 2024. Nah, di sini ada beberapa bocoran dari teman-teman kita yang sudah melaksanakan UTBK pada piloting tahap 1. Nah, mudah-mudahan nanti yang kita bahas kali ini bisa keluar pada piloting tahap 2 ataupun tahap 3. Sehingga nanti saat kita mengerjakan tidak kesulitan dan semua mendapat sertifikat pendidik. Amin ya robbal alamin. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja pada soal yang pertama. Anda ditunjuk untuk melatih ekstrakurikuler menari di sekolah. Saat ini Anda sedang mempersiapkan peserta didik untuk tampil di Festival Budaya Kabupaten. Meski demikian, Anda menyadari bahwa peserta didik memiliki latar belakang kemampuan tari yang berbeda-beda, sehingga Anda bingung dalam menentukan aktivitas yang paling sesuai saat latihan. Apa yang Anda lakukan jika berada pada situasi tersebut? A. Mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuannya dan memberikan latihan khusus untuk tiap kelompok. B. Meminta bantuan peserta didik yang lebih mahir untuk turut melatih temannya yang belum mahir dalam melakukan gerakan tertentu. C. Mengatur urutan dalam melatih gerakan, mulai dari yang rata-rata paling sulit dilakukan sampai yang paling mudah. D. Memikirkan variasi aktivitas yang dapat melatih berbagai tingkat kemampuan menari para peserta didik. E. Tetap menggunakan rutinitas latihan yang biasa dilakukan dan mengharapkan semua peserta didik dapat mengikutinya tanpa kesulitan. Silahkan Bapak Ibu pilih, saya hitung mundur mulai dari angka 1. Yap, jawabannya adalah meminta bantuan peserta didik yang lebih mahir untuk turut melatih temannya yang belum mahir dalam melakukan gerakan tertentu. Jadi dari jawaban A hingga E yang paling tepat adalah B Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda mengetahui adanya dua suku asal peserta didik yang sama-sama dominan di kelas Anda. Kedua kelompok ini sering terlibat konflik, baik secara sengaja maupun tidak, sehingga kerap berdampak terhadap proses pembelajaran di kelas. Beberapa kali Anda berusaha untuk memediasi, namun tingginya prasangka yang dimiliki antar kelompok membuat kondisi tidak kunjung membaik. Selaku guru kelas, apa yang akan Anda lakukan jika menemui situasi ini? A. Membuat kelompok dengan anggota yang membaur antar kedua suku tersebut dan memberikan tugas kolaboratif. B. Meminta peserta didik berdiskusi dan kelompok untuk menyelesaikan kegiatan kasus-kasus yang relevan. C. Berupaya menyelipkan cerita-cerita tentang dampak negatif prasangka di sela-sela penyampaian materi. D. Memikirkan ide tentang aktivitas pembelajaran tertentu yang dapat memediasi dua kelompok tersebut. E. Menyampaikan materi dan mendampingi belajar sebagaimana biasanya tanpa perlu memikirkan situasi tersebut. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah membuat kelompok dengan anggota yang membaur antar kedua suku tersebut dan memberikan tugas kolaboratif. Jadi jawaban dari A hingga E yang paling tepat adalah yang A Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah guru bahasa Inggris kelas 12. Ketika mengamati tugas makalah yang dikumpulkan peserta didik di semester lalu, Anda merasa bahwa kemampuan menulis dalam bahasa Inggris perlu diasah lebih lanjut. Terlebih, kemampuan ini akan dibutuhkan pada jenjang berikutnya. Di sisi lain, Anda belum memiliki asesmen apapun terkait dengan kemampuan menulis dalam bahasa Inggris.
Apa tindakan yang akan Anda lakukan bila menghadapi situasi ini? A. Menugaskan esai panjang saat sumatif akhir semester. B. Mencoba membuat ujian tulis dengan pertanyaan singkat. C. Memberikan tugas menulis jurnal mingguan agar progres kemampuan juga lebih terlihat. D. Memikirkan strategi asesmen yang paling relevan. E. Menggunakan asesmen yang selama ini digunakan. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah memberikan tugas menulis jurnal mingguan agar progres kemampuan juga lebih terlihat. Jadi jawabannya yang paling tepat Bapak Ibu adalah C. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya. Anda ditugaskan kepala sekolah untuk mengikuti lomba menulis artikel ilmiah, dan Anda pun mendaftar di kegiatan tersebut. Dikarenakan banyaknya kegiatan administrasi di sekolah yang harus diselesaikan, Anda baru menulis artikel di hari terakhir. Hasilnya cukup mengecewakan karena Anda tidak memenangkan lomba tersebut. Sebagai satu-satunya guru yang mengikuti lomba itu, apa yang akan Anda lakukan? A. Akan mencatat semua tugas-tugas agar tidak ada yang terlupa lagi. B. Mengakui bahwa hal tersebut dikarenakan kekurang mampuan dalam mengatur waktu. C. Berusaha mencermati kelemahan artikel saya meskipun tidak menemukannya. D. Menyadari bahwa seharusnya saya menolak permintaan kepala sekolah dari awal. E. Menganggap panitia kurang memiliki keadilan dalam penilaian lomba itu. Silakan Bapak Ibu jawab, cari jawaban yang paling tepat dan sesuai. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah akan mencatat semua tugas-tugas agar tidak ada yang terlupa lagi. Jadi jawabannya dari sekian jawaban yang paling sesuai dan tepat adalah A, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebelum berangkat ke sekolah hari ini, Anda berkonflik dengan pasangan yang berdampak terhadap suasana hati yang kurang baik. Anda sebenarnya sedang tidak ingin bertemu dengan banyak orang, namun peserta didik Anda menunggu di kelas. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan sebagai guru kelas? A. Tetap menyapa nama setiap peserta didik dan menanyakan kabar mereka. B. Berusaha untuk tetap tersenyum meskipun sulit untuk dilakukan. C. Menyadari bahwa saya harus mengendalikan emosi dengan baik. D. Melupakan konflik sementara dan membuka aktivitas pembelajaran dengan hangat. E. Mengosongkan jam pelajaran daripada tidak dapat mengendalikan emosi marah di kelas. Nah, ini sesuai dengan fakta ya Bapak Ibu. Jika terjadi konflik di rumah atau di rumah tangga, apakah harus dibawa ke sekolah? Silakan pilih dari sekian jawaban yang paling tepat dan sesuai. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah melupakan konflik sementara dan membuka aktivitas pembelajaran dengan hangat. Jadi dari sekian jawaban A hingga E yang paling tepat adalah D, Bapak Ibu. Jadi di sini kita diajarkan untuk profesional. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anda ingin mengganti tata ruang kelas dengan melibatkan pendapat peserta didiknya. Dengan antusias, peserta didik memberikan usulan dan pendapatnya. Anda sangat mengapresiasi hal tersebut. Namun, Anda menyadari bahwa ide dari peserta didik ternyata kurang sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai guru kelas, apa tindakan yang Anda lakukan? A. Melakukan evaluasi bersama peserta didik tentang ide mereka. B. Tetap menggunakan tata ruang dari peserta didik untuk menghargai mereka. C. Berupaya untuk menghargai hasil pemikiran peserta didik meskipun mereka kurang puas. D. Menyadari bahwa ide peserta didik harus dihargai meskipun masih kurang sesuai. E.
langsung mengganti tata ruang kelas dengan ide yang lebih baik dari usulan peserta didik? Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah melakukan evaluasi bersama peserta didik tentang ide mereka. Jadi jawaban yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhannya yaitu dengan cara evaluasi bersama atau jawaban A, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anda datang ke sekolah setengah jam lebih lambat dikarenakan harus mengantar anak Anda ke dokter. Anda sebenarnya sudah berusaha untuk mengantar lebih pagi, namun ternyata tetap terlambat. Di satu sisi, ada kesepakatan yang berlaku di kelas Anda, bahwa toleransi keterlambatan adalah 15 menit. Sebagai guru kelas, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? A. Meminta maaf dan membuat kesepakatan konsekuensi dengan peserta didik. B. Meminta maaf sambil menjelaskan alasan kepada peserta didik di kelas. C. Berupaya untuk menerangkan alasan keterlambatan saya kepada peserta didik. D. Merasa tidak enak karena melanggar kesepakatan kelas. E. Langsung memberi materi pelajaran begitu masuk di kelas. Silakan Bapak Ibu bisa jawab, pilih cari salah satu jawaban yang paling tepat dan sesuai. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah A, Bapak Ibu, meminta maaf dan membuat kesepakatan konsekuensi dengan peserta didik. Jadi, dari kesekian jawaban A hingga E yang paling tepat dan sesuai adalah A. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak, Anda diminta kepala sekolah untuk menggali data tentang kebahagiaan peserta didik di sekolah. Anda pun melakukan survei kepada seluruh warga sekolah dan memperoleh data yang banyak sekali. Hanya saja, Anda kebingungan menindaklanjuti data-data tersebut. Sebagai guru yang ditunjuk sebagai koordinator, tindakan apa yang Anda prioritaskan? A. Menganalisis data hasil survei tersebut. B. Berupaya melakukan evaluasi semampunya. C. Menyadari bahwa data tersebut perlu diinterpretasi. D. Mengumpulkan data mentah kepada kepala sekolah. E. Mengajak guru lain untuk mendiskusikan hasil survei. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah mengajak guru lain untuk mendiskusikan hasil survei. Jadi jawaban yang paling tepat dan paling sesuai adalah E, Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini kita sampaikan di sini dulu. Untuk lain kesempatan kita lanjutkan bahas soal-soal yang lebih hot yang paling sesuai berdasarkan hasil dari piloting pertama dari rekan-rekan kita yang sudah melaksanakannya. Lalu memberi bocoran apa saja yang keluar sehingga kita bisa mempelajari. Mungkin gambaran yang akan keluar di piloting tahap 1 akan keluar juga di piloting tahap 2 ataupun tahap 3. Sehingga nantinya Bapak Ibu saat melaksanakan UTBK akan lebih mudah mengerjakannya. Yang pada akhirnya Bapak Ibu akan mendapat sertifikat pendidik tahun 2024 ini. Amin. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi loncengnya. Sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.